Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami di sini akan menunjukkan hasil video tentang strategi pembelajaran yang bertemakan tentang pengelolaan kelas. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Torik Marfus Yudo Prakoso. Saya Nova Anggraini. Dan saya Sifaulia. Ayo teman-teman, kita simak video berikut ini. Cikidat. Cikidat. Pengertian. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan khususnya yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Prinsip pengelolaan kelas. 1. Ada konsistensi. Aturan dan konsekuensi diterapkan secara adil dan konsisten. 2. Keadilan. Setiap siswa diperlakukan dengan adil dan setara. 3. Keterbukaan. Guru bersikap terbuka dalam komunikasi dengan siswa. 4. Keterlibatan siswa. Siswa dilibatkan dalam penyusunan aturan kelas. 5. Pencegahan lebih baik dari penanganan. Mencegah gangguan lebih efektif daripada mengatasinya. Komponen pengelolaan kelas. 1. Pengaturan fisik kelas. Tata letak meja dan kursi, papan tulis dan media visual, pencahayaan dan ventilasi. 2. Pengelolaan waktu. Pembagian waktu belajar, istirahat, dan tugas. Penggunaan waktu efektif untuk kegiatan pembelajaran. 3. Pengelolaan perilaku. Penetapan aturan dan konsekuensi. Penguatan positif dan pemberian sanksi. 4. Pengelolaan interaksi sosial. Hubungan guru siswa dan siswa-siswa. Iklim komunikasi yang sehat. Strategi pengelolaan kelas yang efektif terbagi menjadi 5, yaitu pertama, menciptakan aturan yang jelas dan konsisten. Aturan harus dijelaskan sejak awal dan diterapkan secara konsisten. Gunakan pendekatan yang positif dalam menegakkan disiplin. Yang kedua, yaitu membangun lingkungan yang inklusif dan responsif. Pertama, mendorong partisipasi aktif semua peserta didik. Kedua, gunakan metode yang variatif untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Ketiga, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, di mana diskusi kelompok, simulasi, dan permainan edukatif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang kedua yaitu teknologi seperti presentasi visual dan media digital dapat memperkaya pengalaman belajar. Yang keempat yaitu mengelola konflik dengan pendekatan solutif. Gunakan komunikasi terbuka dan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua yaitu ajarkan keterampilan sosial yang membantu peserta didik menangani konflik secara konstruktif. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi belajar. Gunakan teknik apresiasi dan penghargaan untuk mendorong semangat belajar dan kaitkan materi dengan situasi dunia nyata agar lebih relevan. Model pengelolaan kelas. Ada beberapa model utama dalam pengelolaan kelas yang dapat diterapkan berdasarkan situasi dan gaya mengajar. 1. Ada model otoritatif.
menyeimbangkan kontrol dengan keterlibatan peserta didik sehingga aturan tetap jelas tetapi pembelajaran tetap interaktif. 2. Model permisif, memberikan kebebasan tinggi kepada peserta didik dalam menentukan aturan kelas, sering digunakan dalam pendekatan berbasis proyek. 3. Model instruksional, fokus pada keteraturan dan disiplin dengan strategi berbasis prosedur, cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan struktur kuat. 4. Model demokratis, melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait aturan kelas, meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Halo para guru hebat. Tahu nggak sih pengelolaan kelas yang baik itu seperti apa? Pengelolaan yang baik adalah kunci sukses pembelajaran loh. Ini ada beberapa tips pengelolaan kelas yang baik. Yuk kita intip beberapa tipsnya. Sebelum kita masuk ke beberapa tipsnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah cara guru untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, disiplin, dan produktif untuk semua siswa. Setelah kita tahu pengertiannya, mari kita lihat beberapa tipsnya. Ada 3 langkah sederhana untuk mengelola kelas yang efektif. Yang pertama, aturan jelas dan konsisten. Karena ketika aturan dibuat bersama siswa, mereka merasa dilibatkan dan lebih bertanggung jawab untuk mematuhinya. Yang kedua, gunakan strategi reward. Ini adalah bentuk untuk mengapresiasi perilaku positif bahkan dalam hal kecil sekalipun, membantu membangun kepercayaan diri para siswa. Rewardnya itu bisa berupa pujian, puji bintang, atau bentuk lainnya agar memotivasi siswa untuk terus berperilaku baik. Yang ketiga, bangun hubungan baik dengan siswa. Kenapa sih? Karena hubungan yang baik antara guru dan siswa membangun kepercayaan dan kenyamanan. Ketika guru menunjukkan empati dan mengenali kebutuhan unik setiap siswa, mereka merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, ketiga tips tadi dirancang untuk menciptakan lingkungan kelas yang harmonis, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Bagaimana teman-teman hasil dari video yang sudah kami jelaskan? Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian semua ya. Dan apabila ada saran atau masukan, silahkan komentar di bawah ini. Kalau ada kesalahan dari yang kami jelaskan,